Alhamdulillah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billah. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Isya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita akan melanjutkan pembahasan kita terkait dengan ibadah kurban. Tadi saya sudah memberikan pengantar sedikit terkait dengan sejarah asal usul lahirnya perintah ibadah kurban. Namun sebelum itu rasanya kurang afdal kalau saya tidak memperkenalkan diri terlebih dahulu. Karena kalau kata orang Arab, tak kenal maka kenalan. Kalau kita sudah saling kenal, kita bisa saling paham. Ya, tidak langsung saling cinta, Pak ya. Saling kenal, saling paham, baru nanti saling menyayangi. Mohon izin, nama saya Hudriansyah, biasa dipanggil Hudri. Saya sehari-hari bekerja sebagai dosen di UIN Samarinda. Namun kebetulan sejak 2 tahun lalu saya izin belajar lagi, melanjutkan studi S3 saya di Depok. Jadi qadarullah, pas kebetulan ini sudah 2 tahun saya kuliah. Kebetulan juga saya kembali ke Samarinda dan tiba-tiba diminta untuk ke sini. Saya tidak pernah ke sini sebelumnya dan tidak pernah menyangka ada tempat seperti ini di sini. Jamaahnya luar biasa, suasananya juga tenang sekali, semangat ibadahnya juga luar biasa, masya Allah. Saya merasa senang sekali bisa bersilaturahim dengan bapak-bapak sekalian. Baik, karena kita berada di momentum bulan Zulhijjah, mungkin juga bapak sekalian sudah banyak mendengar tentang bagaimana pelaksanaan ibadah kurban. Tetapi dengan niat istifadah, ya, karena kata pepatah Arab, fil i'adah istifadah, ya, semakin diulang semakin banyak manfaat yang akan kita dapatkan. Maka mari kita kaji kembali fikih kurban itu seperti apa. Apalagi kalau diantara kita ada yang memang sudah dari awal berencana akan berkurban tahun ini. Pertama, kita harus tahu dulu dari mana sebetulnya asal usul perintah ibadah kurban ini. Kalau kita telusuri, baik itu di Al-Quran maupun di hadis maupun di ijma' para ulama, kita akan menemukan banyak sekali sumber yang menguatkan perintah ini. Misalnya kalau dalam Al-Quran, ayat terpendek di dalam Al-Quran itu selalu menjadi rujukan utama. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Jadi di situ ada perintah kita untuk mendirikan sholat atas nama Allah, sekaligus juga perintah untuk berkurban. Kenapa ada perintah itu? Sebagai pengingat kepada kita. Di ayat pertama Allah bilang, saya sudah kasih kalian nikmat yang begitu banyak. Maka untuk menunjukkan rasa syukur kalian, dirikanlah sholat, lalu berkurbanlah. Nah, ini yang paling masyhur. Kemudian ada ayat yang sering kita baca di dalam sholat kita, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin.
Jadi kurban itu kalau kita maknai adalah upaya untuk menyerahkan sepenuhnya diri kita, amal ibadah kita, bahkan hidup mati kita itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga kalau kita telusuri hadis-hadis, banyak sekali contoh bagaimana Rasulullah mempraktikkan penyembelihan kurban. Ya, bahkan dalam riwayat disebutkan Rasulullah itu sejak disyariatkannya ibadah kurban tidak pernah sekalipun ditinggalkan berkurban. Nah, bahkan di hadis lain Rasulullah itu mengingatkan, man kana lahu si'ah, ya, siapapun di antara kita yang punya kelapangan harta, kemampuan harta finansial, walam yudahi, tapi enggan untuk berkurban, wala yakrabanna masallana, kata Rasul, jangan sekali-kali mendekati tempat sholat kami. Itu artinya bahwa Rasulullah tidak senang dengan orang yang mengabaikan perintah berkurban ini. Nah, para ulama juga sudah sepakat, ya, ijma' ulama, ya, kalau kita bilang ijma' artinya mayoritas ulama itu sepakat bahwa ibadah kurban itu merupakan sesuatu yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa hukumnya? Kalau dia disyariatkan, pertanyaan berikutnya, lalu apa hukumnya? Ya. Ada dua pandangan terkait dengan hukum ibadah kurban ini. Yang pertama mengatakan bahwa hukumnya sunnah muakkad. Ya, sunnah muakkad. Sunnah muakkad itu artinya sesuatu yang sangat dianjurkan untuk dilakukan. Jadi belum sampai ke derajat wajib. Salah satu dalil yang dijadikan landasan oleh pendapat pertama ini adalah hadis yang juga sangat masyhur, sering kita dengar. Ya, ketika masuk 10 hari Zulhijjah, law arada ahadukum ayyudahhiya, kalau salah seorang di antara kalian ingin berkurban, maka jangan sekali-kali memotong rambut dan kukunya. Jadi kata ahadukum, salah satu di antara kalian, itu menunjukkan bahwa tidak wajib untuk semuanya. Jadi siapapun di antara kita yang mau, nah ini menunjukkan bahwa dia sunnah saja, tidak sampai wajib. Nah, kenapa kita dilarang untuk memotong kuku kita, rambut kita ketika kita sudah niat berkurban, mulai dari hari pertama sampai selesai penyembelihan? Karena ini diumpamakan seperti kita melaksanakan ihram. Ya. Jadi ketika kita menjaga kuku kita, rambut kita, itu harapannya kurban yang kita sembelih itu menjadi penggugur dosa-dosa seluruh anggota tubuh kita, termasuk kuku kita, rambut kita, dan seluruh anggota tubuh kita. Nah, ada juga pendapat yang mengatakan bahwa kurban itu wajib. Ya, kalau pendapat pertama tadi mengatakan sunnah muakkad, ini pendapatnya Imam Syafi'i dan Imam Hambali, termasuk Maliki. Tetapi yang mengatakan wajib dari kalangan mazhab Abu Hanifah. Kapan dia wajib? Ketika dia mampu, satu. Kemudian ketika dia tidak bepergian. Nah, ini menurut mazhab Imam Abu Hanifah. Maka dia wajib berkurban, mampu dan tidak bepergian. Dalil yang digunakan adalah surah Al-Kautsar tadi. Ya, kalau kita belajar bahasa Arab, ada yang disebut dengan fi'il amr. Ya, kata kerja perintah. Jadi fasalli, salatlah, wanhar, itu fi'il amr, kata perintah. Kalau dalam kaidah hukum dikatakan bahwa al-aslu fil amri al-wujub. Dasar dari perintah itu adalah wajib. Jadi ketika menemukan ada perintah, maka hukum asalnya adalah wajib. Kecuali ada ilat yang mengatakan bahwa dia tidak wajib, baru dia berubah tidak wajib.
Nah, ini yang dijadikan dalil oleh mazhab Hanafiyah. Dalil yang lain tadi riwayat yang mengatakan bahwa Rasulullah itu sejak disyariatkannya ibadah kurban tidak pernah ditinggalkan. Jadi seolah-olah karena tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah maka itu menjadi wajib. Nah, namun pendapat kedua ini tidak begitu disepakati oleh ulama yang lain. Ya. Yang disepakati jumhur adalah pendapat yang pertama, yang mengatakan itu adalah sunnah muakkadah. Meskipun demikian, yang namanya kurban tetap dibagi dua. Ada yang namanya kurban sunnah, ada yang kurban wajib. Kalau kurban sunnah, ini adalah hukum asalnya. Jadi hukum asal kurban itu adalah sunnah. Namun yang dimaksud dengan kurban wajib yaitu kurban yang dinazarkan. Ya. Jadi misalnya kita bernazar bahwa tahun ini kalau saya gaji saya naik misalnya 10%, saya bernazar akan menyembelih sapi misalnya. Itu menjadi wajib. Ya. Nah, itu disebut dengan nazar muayyana. Jadi nazarnya sudah menentukan apa yang akan dia kurbankan. Dia menyebutkan sapi. Nah, menurut para ulama, kalau kita bernazar dan kemudian ditentukan barangnya, ya misalnya sudah ditentukan sapi ini yang akan saya kurbankan berdasarkan nazar saya, maka meskipun nanti ditemukan bahwa sapi ini cacat, tetap wajib dikurbankan karena dua sudah nazar, ya sudah nazar. Nah, jadi hati-hati dengan ucapan kita. Ucapan kita itu bisa menyebabkan kurban sunnah menjadi kurban wajib. Ya, misalnya kita lagi jalan-jalan ke tempat penyembelihan, terus kemudian tiba-tiba kita berucap, saya akan berkurban dengan sapi ini. Nah, itu sudah jatuh tuh nazar tuh. Nah, itu jatuhnya menjadi kurban wajib. Maka kita diajarkan berhati-hati. Kalau kita misalnya memang ada niat berkurban, kata-katanya diperbaiki. Saya akan melakukan kurban sunnah. Gunakan kata sunnah supaya dia tidak jadi wajib. Kalaupun nanti kita belum ada kemampuan untuk berkurban, ya nggak apa-apa, karena kan kurban sunnah saja. Atau redaksi lain kita bisa bilang misalnya, saya akan berkurban tahun depan insya Allah. Kata insya Allah itu menggugurkan dia menjadi tidak wajib. Tapi kalau sudah menunjuk saya akan berkurban dengan ini dan itu, itu bisa menjadi kurban wajib. Nah, kalau dia kurban wajib, maka mau kaya mau miskin itu harus dilakukan. Ya, harus dilakukan. Nah, jadi sekali lagi berhati-hati. Sama seperti misalnya kita dengan pasangan kita, hati-hati jangan sampai terucap talak tanpa sengaja misalnya. Nah, itu juga bahaya itu. Nah, lalu syaratnya siapa yang bisa berkurban? Tidak semua orang bisa berkurban. Nah, jadi ada harus syarat-syarat yang harus kita penuhi. Nah, di dalam kitab-kitab fikih itu jelas disebutkan pertama Islam. Jadi kalau bukan orang Islam nggak boleh berkurban. Kemudian dia harus balik, berarti anak kecil belum bisa berkurban. Berakal, orang gila gugur dalam kewajiban ini. Nah, merdeka, mungkin sekarang ini nggak ada lagi yang namanya budak ya Pak ya. Jadi istilah merdeka ini ya meskipun mungkin secara praktek masih banyak orang diperbudak ya, tapi istilah ini sudah tidak ada. Nah, syarat terakhir adalah mampu. Nah, saya kira ini yang perlu dikaji lebih lanjut. Apa yang disebut mampu? Ya, kalau kita mengikuti pendapat para ulama, yang disebut dengan mampu itu adalah ya disebutkan ketika dia membeli hewan kurban, lalu dia bisa menjamin bahwa pada hari raya dan 3 hari tasyrik dia bisa memenuhi kebutuhan keluarganya dan kebutuhan dirinya, maka dia dianggap mampu. Nah, kalau ini yang kita pakai, ini kita kena semua nih Pak, kena semua nih. Kita semua disunahkan ini untuk berkurban. Nah, mungkin
ya ini perkiraan saya. Mungkin kenapa muncul pendapat seperti ini? Karena itu orang Arab dulu punya kebiasaan berdagang. Ya. Jadi misalnya perayaan Idul Adha 4 hari, lalu setelah itu mereka lanjut berdagang, dapat uang lagi. Nah kan pertanyaannya bagaimana dengan orang yang misalnya gajinya per awal bulan misalnya. Saya misalnya ya gaji saya 5 juta. Saya berkurban 3.500.000 misalnya. Sisanya 1.500.000. Kalau cuma memenuhi 4 hari perayaan Idul Adha dan 3 hari tasyrik, 1.500.000 masih bisa. Tapi siapa yang menjamin bahwa 1.500.000 itu cukup sampai saya terima gaji lagi? Nah, apalagi kalau ada harus bayar SPP lagi, ya semakin berkurang. Nah, sehingga kata mampu di sini perlu dipahami betul-betul. Jadi mampu di sini adalah, yang saya pahami adalah ketika kita bisa memastikan bahwa ketika kita berkurban, kita tetap bisa menanggung kebutuhan kita dan kebutuhan keluarga kita sampai kita mendapatkan penghasilan kembali. Nah, jadi pastikan kalau Bapak mau mengukur saya ini masuk kategori mampu atau tidak, tinggal lihat dari situnya saja. Lalu yang berikutnya, ini saya kira kita juga sudah paham terkait jenis-jenis hewan kurban. Tentu kita tahu bahwa tidak semua hewan bisa dijadikan kurban. Ya. Bolehkah berkurban dengan ayam? Saya cuma mampunya ayam misalnya, atau itik misalnya. Nah, kalau dalam kebiasaan yang ditemukan di zaman Rasulullah tidak ada kurban dengan itik, dengan ayam. Ya, yang masyhur kita ketahui adalah dengan unta, dengan sapi, dengan kerbau, dengan yang paling masyhur dengan kambing atau domba. Nah, kalau kita bicara soal afdaliyahnya, ini ada perbedaan pandangan misalnya antara Imam Malik dan Imam Syafi'i. Kalau Imam Malik menganggap bahwa yang paling afdal itu adalah kambing dulu atau domba, baru setelah itu sapi atau kerbau, baru onta. Nah, itu kalau Imam Malik. Kalau Imam Syafi'i kebalikannya. Imam Syafi'i itu yang afdal itu adalah onta dulu, baru kemudian sapi atau kerbau, terakhir domba atau kambing. Nah, jadi berbeda pandangan di kalangan para ulama itu biasa, ya, termasuk Imam Syafi'i ini biasa. Nah, kenapa mereka bisa berbeda seperti itu? Bisa jadi karena kondisi saat itu berbeda. Imam Malik tinggal di kota Mekah, melihat mungkin populasi domba itu banyak, sehingga kemudian itu yang dianggap lebih afdal. Sementara Imam Syafi'i yang tinggal di Mesir, ya, mungkin melihat bahwa onta itu jauh lebih potensial untuk berkurban, maka dia menganggap bahwa onta itulah yang paling afdal untuk dikurbankan. Nah, bagaimana dengan jumlah? Nah, ini kita juga sudah paham saya kira. Jadi kalau yang umum kita ketahui, 1 kambing 1 orang, ya. Tetapi ada pandangan juga yang mengatakan 1 kambing bisa untuk sekalian dengan keluarganya. Misalnya saya berkurban dengan 1 ekor kambing atau domba, bisa sekalian saya niatkan pahalanya untuk keluarga saya. Ya, ini berdasarkan apa yang dilakukan oleh baginda Rasulullah SAW. Nah, tetapi harus dicatat yang dimaksud dengan menanggung keluarga di sini adalah keluarga yang masih dalam tanggungan kita. Jadi misalnya saya menanggung istri saya, karena istri saya misalnya ya tidak punya penghasilan sendiri, tidak bisa menanggung dirinya sendiri, menanggung anak-anak saya yang masih kecil. Nah, itu yang dimaksud boleh 1 kambing 1 domba sekaligus pahalanya untuk 1 keluarga. Adapun misalnya saya punya anak tapi anak saya sudah mampu membiayai dirinya sendiri, itu nggak masuk kategori. Nah, dia tidak masuk kategori berkurban 1 kambing untuk 1 keluarga. Nah, itu catatannya. Nah, kemudian, nah ini juga harus diperhatikan. Sampai jam berapa Pak ya? Takutnya saya nanti ini diingatkan ya. Nah, ini saya kira juga kita sudah tahu terkait dengan umurnya ya. Kalau misalnya kambing domba ya minimal 1 tahun. Lalu kemudian kalau kambing, sapi, kerbau itu minimal 2 tahun, unta minimal 5 tahun. Nah, yang paling penting juga ketika kita memilih hewan kurban, kita pastikan dia sehat.
ya, tidak cacat. Nah, kalau dalam hadis itu kategori cacat itu minimal ada 4. Tidak buta, tidak pincang, tidak sakit-sakitan, lalu kemudian tidak kurus kering. Ya, jadi pastikan hewan kurban kita itu tidak termasuk dalam 4 kategori itu. Tapi ada pengecualian. Kita boleh berkurban dengan binatang yang cacat selama cacatnya itu kategori dikebiri. Ya, misalnya ada sapi atau kambing yang dikebiri, itu tetap boleh dijadikan hewan kurban. Atau dia cacat, tanduknya patah, nah itu tetap. Kenapa boleh? Karena bagian-bagian itu tidak menghilangkan daging. Ya kalau dikebiri kan tidak menghilangkan daging, cuma menghilangkan fungsi saja. Nah, tanduk juga begitu. Jadi kalau dia patah tidak ada daging di situ. Beda kalau misalnya yang putus itu ekornya. Kalau ekornya di situ ada daging, maka itu nggak boleh dikurbankan. Atau telinganya robek, nah itu juga menjadi tidak boleh untuk dikorbankan. Apalagi kalau binatang yang kita pilih itu mengidap penyakit berbahaya, nah itu makin tidak boleh lagi. Ya, jadi memang harus dipastikan bahwa yang kita kurbankan itu adalah hewan yang sehat. Kalau kita ingin mencontoh Rasulullah itu kalau berkurban, dia pilih kambing yang paling besar, bertanduk, kemudian warnanya putih, nah, yang paling bagus dagingnya. Nah, itu kalau kita kriteria dalam memilih. Nah, setelah memilih tentu kita akan bagikan. Nah, dalam pembagian daging kambing itu ada 3 kategori yang bisa mendapatkan. Kalau dia kategorinya kurban sunnah, maka ada 3. Untuk diri sendiri dan keluarga, kemudian sebagian dihadiahkan kepada orang lain, dan sebagian lagi disedekahkan kepada fakir miskin. Ya, tapi catatan para ulama, kalau kita ambil bagian untuk diri kita dan keluarga kita, dan juga kita hadiahkan, tidak boleh lebih dari 1/3. Ya, ambil sedikit saja untuk mengambil berkahnya. Semakin banyak yang kita berikan kepada fakir miskin, itu semakin baik. Karena tujuan dari penyembelihan itu sesungguhnya adalah bagaimana kita berbagi kepada orang-orang yang membutuhkan. Nah, ada pertanyaan, boleh nggak dijual? Boleh nggak dijual daging kurban itu? Kalau itu untuk diri sendiri nggak boleh dijual. Kalau itu kita hadiahkan, orang yang menerima hadiah nggak boleh dijual. Tapi orang yang menerima sedekah dari kalangan fakir miskin itu boleh menjualnya. Misalnya fakir miskin ini ternyata dia lebih butuh kebutuhan yang lain, dagingnya dijual saja, lalu kemudian uangnya digunakan untuk kebutuhan. Itu dibolehkan oleh para ulama. Nah, adapun kurban wajib, kalau kurban wajib, nah ini tidak boleh sama sekali dimakan oleh orang yang berkurban. Ya. Jadi kurban wajib tadi itu yang bernazar ya, maka dia tidak boleh memakan hewan kurbannya. Nah, juga tidak boleh memberi upah kepada orang yang mengerjakan. Berbeda dengan akikah. Kalau akikah itu kita boleh mengupah orang, tapi kalau dalam hal hewan kurban kita tidak boleh mengupah dengan misalnya memberikan daging sebagai upah. Nah, yang terakhir jamaah sekalian, tentu kaitannya apa yang disunnahkan ya. Jadi kalau memang kita sudah berniat untuk berkurban, maka ada beberapa sunnah-sunnah yang penting kita ketahui. Di antaranya ya hewan kurbannya harus diikat supaya dia tenang, kemudian ditutup, lalu kemudian ketika disembelih kita ikut menyaksikan. Nah, ini sebagaimana riwayat bagaimana Rasulullah memerintahkan Fatimah untuk menyaksikan penyembelihan hewan. Nah, yang tidak boleh ada juga ya, kita tidak boleh misalnya sapinya itu sementara kondisi baru melahirkan, banyak susunya, lalu kemudian diperah susunya dulu sebelum disembelih, itu juga dilarang. Jangan diperah susunya, tidak boleh. Apalagi menjual bagian hewan yang sudah dikurbankan, itu juga nggak boleh. Salah satu yang juga dilarang adalah waktu penyembelihan ya, jangan menyembelihnya malam hari. Jadi dianjurkan ya
waktu pagi hari sampai sebelum terbenam matahari. Nah itu kira-kira secara garis besar kalau kita bicara tentang fikih kurban, ya. Jadi kita perlu memahami, terutama bagi kita yang akan melaksanakan penyembelihan kurban tahun ini. Saya kira itu sementara yang bisa saya sampaikan. Kalau misalnya ada yang mau dikoreksi dari apa yang saya sampaikan, silakan. Ada yang mau ditanyakan, ada yang mau berbagi kurbannya juga silakan. Silakan Pak. Kalau ada yang mau ditanyakan, ya silakan. Waktu kita berkorban itu berapa hari Pak setelah sholat, berapa 3 hari, berapa hari sebelumnya itu sudahnya sholat kurban? Baik. Ya. Nah, jadi waktu pelaksanaan kurban itu, kalau dalam kitab fikih itu dikatakan ketika terbit matahari sekitar tingginya kayak setinggi tombak. Ya, jadi diperkirakan itu setelah sholat Idul Adha sudah bisa dimulai penyembelihan hewan kurban. Sampai kapan? Sampai terbenamnya matahari pada hari ke-13 hari Tasyrik. Ya, jadi tanggal 13 Zulhijjah sebelum matahari terbenam, itulah batas akhir penyembelihan hewan kurban. Tapi lebih cepat lebih baik. Kalau memang tidak ada uzur, tidak ada halangan apapun, ya silakan. Semakin cepat disembeli dan dibagikan itu semakin baik. Ada lagi Pak? Silakan Pak Hermawan. Waalaikumsalam. Iya. Maka itu bisa dikategorikan kita mencicipi gitu ya. Yang kedua, bagaimana dengan panitia kurban yang misalkan ada beberapa masjid yang langsung menghubungi kepalanya ini buat saya ya, atau bagian tubuhnya ini buat saya ya, apakah itu dibolehkan gitu? Baik. Yang pertama soal dianjurkan untuk mengkonsumsi kurban kita sendiri. Jadi kalau penjelasan para ulama, yang dianjurkan itu adalah hewan kurban kita, bukan hewan kurban orang lain. Makanya dalam pembagiannya itu dibagi 3. Jadi hewan kurban yang kita sembelih itu tidak boleh lebih dari 1/3 kita ambil untuk keluarga kita, 1/3 bisa kita hadiahkan kepada orang lain, sisanya bisa kita sumbangkan kepada fakir miskin. Ya, jadi yang disunahkan itu daging kurban kita. Nah, kalaupun misalnya kita dapat bagian dari orang lain, itu masuk kategori hadiah. Ya, misalnya ini kita tahu diri Pak ya, kita ini misalnya bukan fakir miskin, ya, atau katakanlah tadi panitia kurban. Panitia kurban itu misalnya tidak masuk kategori fakir miskin, artinya dia tidak berhak mendapatkan bagian sedekah tadi. Kalaupun dia dapat bagian, maka dia dapat bagian tidak boleh lebih dari 1/3 tadi. Dan itu masuk kategori hadiah, bukan yang disedekahkan. Karena yang disedekahkan itu dikhususkan untuk fakir miskin. Nah, jadi sekali lagi tujuan berkurban itu kan sebetulnya ingin memuliakan ya orang-orang yang tidak pernah merasakan daging, ya orang-orang fakir miskin. Ya kalau yang sudah biasa, nah itu yang aneh di tradisi kita. Justru yang berebut itu bukan orang miskin ya, justru orang-orang yang sebetulnya berkecukupan. Nah ini saya kira juga menjadi PR besar dalam pendistribusian hewan kurban itu, harus betul-betul dipahamkan bahwa ada 3 kategori yang berhak untuk mendapatkan. Nah seringkali yang porsi hadiah itu lebih besar, ya porsi hadiah daripada yang diberikan kepada fakir miskin. Nah ini keliru. Nah harusnya yang kita berikan kepada fakir miskin itu jauh lebih besar dibanding yang kita hadiahkan atau kita berikan kepada keluarga kita. Wallahu a'lam. Apa maksudnya
Ya. Tapi itu kan kurbannya kita ngambil daging yang kita kurbankan. Nah tadi kalau dari masjid itu kan jadi satu ya. Iya. Nah, jadi itu ya. Itu kita jawab 2 sapi. Anggaplah masing-masing 60 dagingnya. Jadi 120. Digabungkan jadikan satu kan udah 20. Kita nggak tahu nih mana yang kurban kita ini kan, sapi yang A, sapi yang B. Nah, ya. Kan panitia sering, oke sepertiganya berapa? Berarti 120 berarti 40 untuk dibagi ke 14 orang. Nah kita nggak tahu nih. Ya. Ini gitu jadi kami pertanyaannya apa tuh gitu. Betul. Itu gimana Ustaz? Iya. Jadi kalau yang saya pahami dari pendapat para ulama, yang dianjurkan dimakan itu hewan kurban kita, itu satu. Nah persoalannya kita nggak tahu nih hewan kurban kita yang mana nih. Nah itu berarti ada satu PR Pak. PR nanti di panitia kurban kita harus bisa memastikan yang mana hewan kurban kita. Nah tetapi kalau kemudian karena kondisi kurbannya banyak, nah itu sebetulnya bagian dari ijtihad. Boleh nggak sekalian digabung aja supaya nanti tinggal dibagi lebih mudah? Boleh saja, boleh saja. Jadi istilahnya ya kita berhusnuzon saja bahwa yang saya makan ini adalah kurban saya. Ya, karena apalagi kalau misalnya disembelih 10, dagingnya semua sudah bercampur, ini agak susah yang mana punya saya. Maka jalan terbaiknya kita husnuzon saja bahwa yang saya konsumsi itu adalah ya bagian dari hewan yang saya kurbankan. Jadi kembali lagi ke niat awal kita. Nah ini artinya bahwa ada kondisi-kondisi tertentu yang memungkinkan kita, yang tidak memungkinkan kita untuk menemukan yang mana hewan kurban kita. Ya itu kira-kira. Sudah 8:30. Ada lagi Pak? Ya silakan. Misalkan kita di lingkungan kita ini ada beberapa masjid yang melakukan ini Pak, sembelih kurban. Nah kita dalam rangka menerima hadiah dari masjid-masjid tersebut, apakah ada maksimal jumlah yang boleh kita terima Pak? Misalnya ada 3 masjid melakukan potong semua, apakah 3-3 yang ngasih itu dan kita terima semua? Baik. Nah jadi pada prinsipnya dalam proses pembagian kurban itu yang harus diperhatikan pertama kali adalah apakah fakir miskin sudah mendapatkan semua jatahnya, ya. Karena mereka lah yang prioritas. Jadi orang-orang yang kalau dalam hadis itu dikatakan kulu, makanlah wa at'imul ba'isil fakir. Makanlah sebagian dari hewan kurbanmu, lalu kemudian berikan kepada orang-orang yang betul-betul kesusahan. Nah, jadi yang pertama yang harus dipikirkan adalah orang-orang yang betul-betul membutuhkan itu sudah mendapatkan bagian. Kalau kemudian sudah mendapatkan bagiannya, nah sisanya itu bisa kita berikan kepada orang lain. Apakah ada batasan jumlahnya? Nah, kalau pendapat ulama mengatakan setiap hewan kurban itu tidak boleh lebih dari 1/3. Tidak boleh lebih dari 1/3 yang bisa dihadiahkan. Ya. Adapun yang disedekahkan itu tidak dibatasi. Jadi semakin banyak yang disedekahkan, ya semakin baik. Nah, bahkan ada pertanyaan begini, kalau misalnya satu kampung itu sudah terpenuhi semua, bolehkah dibawa ke kampung yang lain? Boleh. Ya, misalnya satu kampung ini sudah dapat semua jatah, masih banyak nih sisa daging, silakan didistribusikan ke mungkin di kampung sebelah yang justru tidak punya daging misal. Nah, itu dibolehkan. Bahkan itu dianjurkan. Kira-kira begitu Pak. Wallahu a'lam. Ayat. Tadi kan beberapa masjid ya, saya juga mengalami masjid. Masjid satu ngasih anak, satu lagi ngasih lagi, itu ngasih lagi. Nah, itu apakah bisa anda terima? Nah, karena anda berpikir begini, mungkin suzon agak baik lagi. Mungkin semua orang sudah dibagi sama masjid itu, dan masjid itu sudah, ini juga semua masyarakat yang di sekitar sini juga dapat. Ya, ada boleh nggak anak jadi ya anak terima aja 3-3-nya. Nah tapi nanti anak salurkan lagi ke orang yang memerlukan. Itu jauh lebih baik Pak, jauh lebih baik. Jadi nggak ada batasan anak berapa. Iya. Nah, bosan. Sayang juga. Bisa jadi karena bilang dasar dikasihkan sama orang yang
yang ya ternyata dapat banyak juga. lebih baik karena terima semuanya lalu distribusikan lagi. Itu jauh lebih baik, Pak. Jauh lebih baik seperti itu. Ya. Jadi memang banyak fenomena seperti itu ya. Ada saya satu kampung semuanya berkorban, ternyata orang di kampung itu tidak ada orang miskinnya gitu. Jadi akhirnya dibagi ke ini. Nah, idealnya memang Pak, sekarang ini Pak, ada misalnya berkurban online. Nah, kenapa ada istilah berkurban online? Misalnya kita titipkan kurban kita ke dompet duafa. Ya supaya itu tadi, supaya betul-betul daging itu terdistribusi secara baik. Nah, kalau yang sering terjadi itu kan justru tidak terdistribusi dengan baik. Justru yang menikmati itu adalah orang-orang yang mampu, orang-orang yang berkecukupan. Nah, maka solusinya ya seperti yang dilakukan sekarang. Kalau memang di satu daerah itu melimpah hewan kurbannya, itu boleh dipindahkan ke tempat lain yang memang membutuhkan. Nah, itu jauh lebih lebih mulia saya kira dibanding nanti banyak-banyak makan daging malah kolesterol Pak, asam urat naik. Saya kira begitu Pak. Ya. Waalaikumsalam. Ya. Tadi kan dibahas salah satu syarat sah kurban itu kan bukan budak gitu ya, merdeka. Ini kaitannya ke perbudakan. Melenceng sedikit saja. Ya. Misalnya nih ya, di suatu negara di Afrika gitu misalnya, masih ada nih jual Perbudakan. budak gitu. Kita mau beli boleh nggak secara syariat? Atau sudah ada syariat yang menggugurkan perbudakan? Nah, kalau misalnya belum ada yang digugurkan di negara mana yang jual, terus kita pindah ke sana, kita mau beli budak, boleh nggak sih secara syariat? Kita bisa boleh. Iya. Itu berandai-andai ya. Ya, meskipun kenyataannya sudah nggak ada sebetulnya. Istilah perbudakan itu secara legal nggak ada lagi, nggak diakui lagi. Meskipun secara praktek sekali lagi banyak perbudakan. Nah, perbudakan itu sudah dihapuskan ketika Rasulullah datang. Jadi ketika Rasulullah menghapuskan istilah perbudakan, tidak ada lagi, tidak boleh lagi dilegalkan yang namanya perbudakan. Artinya kalau tidak dilegalkan, ya nggak boleh kita beli budak, ya nggak boleh beli budak. Karena sekali lagi, ketika seseorang diposisikan sebagai budak, dia diposisikan sama seperti barang, ya yang bisa diperjualbelikan, ada harganya. Nah, itu tentu menyalahi fitrah manusia. Ya, kita ini bukan barang, kita adalah manusia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ya sekali lagi. Ya sekali lagi kalau sekarang memang ya seperti yang terjadi di Palestina itu kan sebetulnya perbudakan juga tuh. Ya meskipun mereka tidak menyebut itu budak, itu malah biadab itu karena membunuh orang-orang Palestina dengan sangat kejam gitu. Itu jauh lebih kejam dari perbudakan. Kalau perbudakan masih ada aturannya gitu. Nah ini yang sebetulnya yang juga penting. Mungkin juga bisa kita pikirkan hewan kurban kita dikirim saja ke Gaza misalnya lewat lewat lembaga-lembaga yang yang menyalurkan bantuan ke sana. Kenapa tidak? Ya, kalau memang ada daerah yang melimpah hewan kurbannya, kirim saja ke sana. Orang di sana nggak bisa makan, ya mikirin makan saja nggak sempat mereka karena tiap hari ada bom, ada senjata dan seterusnya. Nah ini bisa jadi ide menarik nih. Jadi tahun ini kita sosialisasikan bagaimana kalau hewan kurban kita kirimkan semua ke Gaza lewat lembaga-lembaga amal misalnya. Kira begitu Pak. Ada lagi? Oh iya, banyak ternyata banyak. Silakan. Gimana Pak? Kurban kita kirim ke? Boleh. Ya selama kita memastikan bahwa yang menerimanya adalah orang-orang yang berhak menerima, boleh. Kita distribusikan langsung juga boleh. Bahkan kita dianjurkan menyembelih langsung boleh. Malah sangat disunahkan. Kalau kita yang berkurban kita yang sembelih. Ya.
Kalau saya nggak berani. Jadi saya wakilkan saja tukang jagalnya. Nah, itu malah disunahkan. Orang yang berkurban dia juga lah yang menyembelih. Ya, tapi kan sekarang banyak yang tukang-tukang jagal yang jauh lebih profesional. Ada lagi Pak tadi sih? Kalau cacatnya hewan tersebut disebabkan proses perubahan hewan tersebut, apakah termasuk kategori hewan cacat? Cacat karena apa Pak? Tiba-tiba perubahan hewan tersebut berontak kan, Iya. sangat keras yang berontak sampai kakinya patah. Sebenarnya pilihan Ah, ada bukan cacat bawaan. Iya. Cacat by accident. Nah, itu tetap boleh, itu sah saja, ya. Karena yang dimaksud cacat di sini adalah cacat bawaan, ya. Nah, kalau dia accident, ya dia, ya karena pada akhirnya juga kan akan dipotong-potong juga kan. Nah, jadi yang dimaksud dengan cacat itu adalah cacat bawaan yang memang menghilangkan bagian dari daging hewan kurban tersebut. Baik, ada lagi? Ada lagi Ustaz? Ya silakan. Mama, kita melakukan kurban, tapi dagingnya tersebut dimasak sendiri sama yang kurban, tapi didistribusikan masaknya kepada warga. Lebih bagus Pak, lebih bagus. Jadi apalagi kalau dibaginya ke fakir miskin, jadi dia tinggal makan saja, ya. Jadi mau dibagi dalam kondisi sudah dimasak atau dalam kondisi mentah, itu sah semua, tidak ada masalah. Ya kan enak kan langsung makan Pak ya. Baik. Nggak ada lagi? Ya silakan. Assalamualaikum. Dalam berkorban itu apakah dibolehkan? Misalkan boleh, itu batasnya beberapa hari. Apabila dalam berkorban itu menghutang dalam pembelian. Oke. Apakah boleh berhutang untuk beli kurban? Nah, ada riwayat mengatakan boleh. Ya, berhutang itu boleh, asalkan mampu bayar. Asalkan mampu bayar. Jadi kalau prakteknya sekarang misalnya arisan Pak, sekarang kan ada namanya arisan kurban ya. Jadi selama 1 tahun tiap bulan nabung bayar, ya sampai nanti tiba masanya uangnya cukup. Nah itu kan jatuhnya juga sebetulnya berhutang. Kan arisan itu kan kita berhutang. Nah itu boleh selama kita bisa memastikan bahwa kita mampu membayar. Nah, makanya ada syarat mampu tadi. Ya, termasuk misalnya menabung 500.000 tiap bulan. Ya, sebetulnya kan itu strategi bagi orang yang tidak punya uang banyak. Jadi dia nabung tiap bulan 500.000 sampai nanti cukup untuk beli satu hewan kurban. Itu boleh. Malah itu ya kita beda dengan orang Arab ya. Kalau orang Arab itu kan banyak duitnya, dia punya kebiasaan beli langsung tanpa harus menabung. Nah di kebiasaan kita, nah itu boleh. Jadi itu salah satu cara sudah punya niat kuat untuk berkurban, tapi uangnya selalu tidak cukup. Akhirnya ditabunglah sedikit-sedikit sampai memenuhi. Ya. Jadi boleh Pak berhutang Pak, tapi syaratnya mampu bayar. Makanya syarat mampu tadi ya termasuk dalam hal berhutang. Menarik nih. Jadi kalau tadi kan yang Ustaz jabarkan adalah kita arisan ya. Jadi akhirnya sampai waktu tertentu akhirnya kita bisa dapat. Nah sekarang dengan kebaikan Pak Lukito minta tolong saya mau berkorban. Nah tapi saya utang 2 tahun, boleh? Berarti tapi saya cicil 2 tahun dan saya mampu. Nah tapi tanggal 6 ini tolong Pak Lukito ya, 2 tahun lagi saya cicil. Itu boleh Ustaz? Boleh. Kalau ada akadnya ya. Itu kan berarti mengatakan 2 tahun itu akad ya. Berarti Bapak harus memastikan selama 2 tahun itu Bapak mampu bayar itu, melunasi itu. Itu boleh. Ya. Yang nggak boleh nanti misalnya nggak dibayar, itu jadinya ini. Tapi sebetulnya pada prinsipnya
tidak boleh dipaksakan juga. Ya. Ya. Nah, makanya dalam konteks berhutang ada kata mampu membayar. Ya. Jadi kalau mau berhutang tapi tidak mampu membayar, jangan. Ya. Jadi harus mampu membayar. Mampu membayar sesuai dengan perjanjian yang sudah disepakati. Ya. Tapi sebetulnya ya kalau nggak mampu, ya jangan dipaksa. Ya, saya karena itu mampu di sini itu yang namanya hutang itu kan berarti sebenarnya nggak mampu sebenarnya. Iya. Itu mampu ini dalam arti kata kita ikhtiar atau gimana? Betul, ya, ya. Kalau namanya ada yang namanya sedangkan gereja, kalau kita tidak sanggup memenuhi 4 hari itu sudah kita nggak mampu, apalagi kita bisa 2 tahun Pak. Cuma kurios saja Ustaz. Itu masalah hutang itu. Iya. Bayangan juga nggak salah. Ya, jadi itu sebetulnya alternatif bagi orang yang benar-benar ingin berkurban, ya, karena ingin menjalankan syariat Islam, ingin berkurban minimal sekali misalnya dalam seumur hidupnya, akhirnya dia harus berhutang. Ya, itu sih sebetulnya alternatif. Tapi tadi para ulama mensyaratkan ketika berhutang, Anda harus pastikan Anda mampu bayar hutang Anda dan tidak melanggar akad, ya, akad perjanjian yang sudah disepakati. Nah, kalau sudah melanggar ya berarti masuk kategori tidak mampu sebetulnya. Maka ya sebaiknya jangan dilakukan. Karena kalau hutang itu Anda jadi 2 tahun sama Palu itu belum tentu menurut saya. Iya. Jangan paksa saya kalau gitu. Dengan kontak selfie. Baik Kak, oh ada lagi. Kalau bagaimana kalau misalnya kita berkorban itu mendapatkan hadiah gitu. Misalnya nih saya sales, terus saya dapat dari bos kita kan, terusnya apakah dagingnya itu mengkorbankan itu bagaimana? Terusnya yang kedua itu kebanyakan itu menurut saya itu misalnya ada yang berkorban antara tetangga-tetangga. Paling tidak itu niatnya itu bukan masalah pala, masalah gengsi. Misalnya di sebelah tetangga, berkorban sapi, saya mau berkorban. Bagaimana? Iya. Baik, kita dapat hadiah sapi misalnya ya dari orang, dari bos kita. Lalu kemudian itu kita korbankan gitu Pak ya? Boleh. Karena ketika kita sudah dikasih hadiah, itu kan menjadi hak milik kita sudah. Nah, tinggal Bapak niatkan hadiah ini sudah menjadi hak milik saya dan saya niatkan untuk saya kurbankan tahun ini. Ya, nggak ada masalah di situ. Ya. Nah, bagaimana dengan gengsi-gengsian? Pertama bahwa harus dipahami kurban itu adalah ibadah. Jadi kalau niatnya berkurban bukan untuk ibadah, itu tidak sah. Ya, tidak sah kurbannya. Jadi harus diniatkan bahwa kita berkurban untuk ibadah, bukan gengsi-gengsian, Pak. Jadi jatuhnya bisa rugi 2 kali. Sudah berkurban, ya mungkin gengsinya dapat, tapi nilai pahala kurbannya nggak dapat sama sekali. Makanya ini yang kadang-kadang melenceng dari tujuan utamanya berkurban. Ya, seperti saya sampaikan tadi bahwa kata kurban itu artinya kan semakin dekat. Jadi ketika orang berkurban itu semakin jauh dari Allah, itu gagal kurbannya. Orang yang dianggap berhasil berkurban itu adalah ketika dia berkurban dan dia semakin dekat dengan Allah. Nah, itu esensinya. Kalau tadi kasusnya cuma karena tetangga berkurban, ikut juga berkurban, niatnya sudah beda, nah ini jatuhnya malah tidak sah kurbannya. Nah, ini rugi 2 kali. Kira-kira gitu. Surat kan ada syarat rukun. Kalau kurban kira-kira ada syarat apa? Kalau kayak sholat, ibadah sholat kan ada syarat rukunnya, batalnya seperti itu. Baik. Kalau kurban ini Ada rukunnya. Ya. Syaratnya kan harus. Syaratnya ada. Sebetulnya rukunnya nggak ada secara spesifik. Cuma sunnah-sunnahnya aja. Ya, misalnya ya ketika menyembelih dia membaca Bismillah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, lalu kemudian membaca salawat, lalu
Misalnya kalau Rasulullah itu mencontohkan Bismillah Allahumma taqabbal min Muhammad wa ali Muhammad wa min ummati Muhammad. Atas nama Allah, terimalah persembahan dari Nabi Muhammad, dari keluarga Nabi Muhammad dan dari umat Muhammad. Nah itu biasanya doa yang dibaca. Ya, ada juga yang taqabbal minka wa ilaika inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin sampai terakhir. Nah, jadi ya secara umum sunnah-sunnahnya saja. Kalau rukunnya nggak ada. Terus sebelum memotong, apakah harus barang berkurban itu nama-nama disebut-sebut dulu? Bisa diwakilkan. Nah, itu namanya wakalah. Ya, wakalah. Jadi diwakilkan dari awal niatnya, ya, apakah ketika disembelih atau kemudian diwakilkan kepada orang yang menyembelih. Nah, orang yang menyembelih itulah kemudian yang meniatkan bahwa sembelihan ini diwakilkan untuk si fulan dan si fulan. Gitu, Pak. Jadi sunnahnya seperti apa ya? Umpama pisaunya kurang tajam sampai kan gimana sih? Ya, disunnahkan memang harus menggunakan pisau yang tajam. Karena ya kita tidak ingin menyakiti binatang. Ya, makanya harus benar-benar menggunakan pisau yang tajam supaya tidak kesakitan binatangnya. Ya. Nah itu sebetulnya tujuannya. Ya, kasihan juga kalau harus pisaunya tumpul, hewan korban yang meronta-ronta itu tidak dianjurkan. Ya. Kalau tadi kan disampaikan boleh itu kita ngasihkannya berupa sudah olahan gitu saja, masak di kaleng-kaleng gitu ya. Nah untuk distribusi penyerahannya apakah harus dalam 4 hari itu atau lepas dari itu boleh, masih terhitung sebagai? Ya, dianjurkan pendistribusiannya di 4 hari itu, ya karena yang dihitung sebagai masa penyembelihan Idul Adha, Idul Kurban itu ada di hari raya Idul Adha dan 3 hari tasyrik. Jadi dia sebaiknya didistribusikan di itu, karena kalau lambat didistribusikan kan juga tidak bagus nanti dagingnya. Lebih dari itu jatuhnya ya, karena kalau banyak kayak yang pakai ke Gaza itu kan bisa iya, itu juga tidak apa-apa sebetulnya, Pak. Jadi kalau misalnya diniatkan untuk diawetkan, ya supaya bisa ya itu boleh, karena sekali lagi tujuan utamanya berkurban itu kan mendistribusikan kepada orang yang benar-benar membutuhkan. Nah dalam konteks jarak yang jauh ya boleh dikalengkan, misalnya diawetkan supaya bisa dikirimkan, itu juga boleh. Tidak menyalahi aturan, tidak menyalahi aturan. Kalau motong, dilihat ulatnya belum apa? Belum putus. Tukang fotonya kepengen lihat daerah kompor, putus betul bangga. Nanti tidak mati, diangkat pisau, lalu dihalil lagi. Boleh banget seperti itu. Nah, jadi memang tukang jagal itu juga harus dilatih itu. Ya, sekali lagi prinsip menjagal itu tidak boleh menyakiti binatang. Jadi kalau berkali-kali itu menyiksa binatang. Ya. Jadi pada prinsipnya secepat mungkin, jadi setajam mungkin disembelihnya supaya selesai urusan. Ya. Jadi bahkan kepada binatang pun kita tidak boleh berbuat zalim, menyakiti binatang pun dilarang dalam Islam. Masih ada? Cukup ya? Oh masih ada. Ini masih berhubungan dengan yang berkurban dengan cara berhutang haji. Apakah pernah dilakukan di zaman Rasulullah dulu sistem seperti itu, ataukah ada di dalam Al-Quran dijelaskan, atau ada dalil-dalil sehingga membolehkan berkurban dengan cara berhutang haji? Ada. Jadi ada hadis yang menjelaskan tentang satu peristiwa di mana ada sahabat yang ingin sekali berkurban, lalu kemudian dia tidak punya harta, maka dia dibolehkan berhutang, tapi tadi dengan syarat yang ketat, ya, bahwa si fulan ini mampu membayar, ya, karena memang pada prinsipnya utang itu kan harus dibayar ya. Ketika kita tidak mampu membayar
utangnya, maka seharusnya tidak berhutang. Nah, tapi kalau pertanyaan apakah pernah dipraktikkan, pernah. Nah, itu bisa kita nanti bisa dicek di hadis-hadis terkait dengan berhutang untuk hewan kurban. Ya. Jadi kita sebagai panitia gitu ya, kita adakan kolektif itu sapi, kumpulan uang misalnya 20 juta, 18 jutanya beli sapi, 2 jutanya untuk proses plastik, potong dan lain-lain. Misalnya ada sisa nih, atau sisa 500.000, udah bingung nih, untuk operasional sudah terpenuhi semua plastik, terus uang sisa ini bagaimana? Dikembalikan ke Sohibul Qurban atau boleh disedekahkan begitu saja atau kita kasih atau bagaimana solusinya? Saya ada sisa nih di uang yang terkumpul itu. Jadi yang dihitung sebagai kurban itu adalah yang dibelanjakan. Ya. Jadi misalnya harga sapinya 18 juta, maka 18 juta itulah yang dibagi 7 misalnya. Nah, yang dianggap kurban itu ya itu 18 juta itu. Jadi kalau ada sisa, ya itu tidak dianggap lagi bagian dari kurban. Nah, kalau memang ada sisa, ya kembalikan saja kepada yang punya. Nah, jadi sekali lagi yang dihitung sebagai kurban ya itu hitungan utuhnya tadi. Karena ya kalau misalnya sapi 7 orang ya 1/7. Masing-masing orang ya harus sama hitungannya. Ya gitu, prinsipnya begitu. Jadi kalau ada sisa, ya sisa itu tidak terhitung sebagai kurban. Nah itu kelebihan yang harusnya dikembalikan kepada orang yang berhak. Ya kalau disepakati untuk dibelikan gorengan ya nggak apa-apa juga. Misalnya itu disumbangkan ke masjid juga nggak apa-apa. Baik, cukup ya. Baik, terima kasih jamaah sekalian. Mudah-mudahan ini hampir 1 jam ya. Iya, hampir 1 jam kita berdiskusi. Mudah-mudahan ada manfaatnya, terutama bagi kita yang memang akan melaksanakan ibadah kurban pada tahun ini. Mari kita tutup majelis kita dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.